Pak Ustadz, setelah saya baca beberapa buku, termasuk di dalamnya buku filsafat, saya menemukan beberapa hal yang membingungkan saya. Ada yang ganjal buat saya. Untuk apa manusia itu hadir, kemudian bagaimana prosesnya itu terjadi, dan yang kedua, setelah kita meninggal, kita akan mengalami masa akhirat. Dan itu belum saya pahami betul gitu. Seperti apa kampung akhirat itu terjadi? Seperti itu, Pak Ustadz. Oh iya. Ini adalah pertanyaan filosofis ya, karena pertanyaan hampir semua manusia yang sedang mencari kebenaran. Bagaimana jawabannya? Nah, kita cari tahu bagaimana Allah ya mengatakan bagaimana sebenarnya manusia itu. Ya, kita lihat dalam firman-Nya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Bunyinya ini potongannya ya, lengkapnya kaifa takfuruna billah ya. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi kamu ya, tadinya kamu mati, lalu Allah menghidupkanmu, kemudian kamu dimatikan, kemudian kamu dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, gitu. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam lagi silakan kita baca surat Al-Mu'minun ya. Ayat 12 sampai 16, kemudian surat Al-Hajj 5. Insyaallah di situ ada jawabannya. Nah, jadi manusia pada intinya ayat ini ya Al-Baqarah, Al-Mu'minun, Al-Hajj itu adalah manusia mengalami pertama mati. Ya, tadi sudah dijelaskan mati pertama, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Kemudian manusia juga mengalami yaitu alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Ya, begitu ya. Nah, kemudian Allah dalam Al-Qur'an ya juga berfirman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya manusia itu dari Allah akan kembali ke Allah. Nah, bagaimana prosesnya ya? Ruh manusia yaitu di alam arwah ya. Kemudian Allah menciptakan alam ya, tanah, bumi dan seterusnya lah, alam bumi. Kemudian bagaimana Allah cara menciptakan manusia ya, yaitu melalui pernikahan ya, di mana antara suami dan istri akan menghasilkan laki-laki ya sperma, kemudian perempuan ovum. Nah, Allah menghendaki disatukan antara ovum dan sperma, maka terjadilah nanti proses manusia. Adanya di mana? Di alam rahim ya. Berapa lama di alam rahim? Nah, kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan. Kemudian manusia nanti akan mengalami alam yang kedua itu alam dunia ya, alam dunia ini. Berapa lama? Wallahu alam ya, karena semuanya tergantung kepada kehendak Allah ya. Kemudian setelah begitu manusia saatnya harus mati ya atau meninggal, yang artinya yang disebut meninggal di sini adalah ruhani Allah akan simpan di alam barzah. Sedangkan jasmani dia akan bersama alam ya, bersatu dengan tanah, bersatu dengan air macam. Nanti suatu saat Allah menghendaki manusia akan bersatukan lagi ruh yang di alam warwah, kemudian jasad di alam dunia ini oleh Allah satukan lagi ya. Inilah yang disebut alam akhirat. Allah ingin membalas kebaikan seseorang atau menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Allah ya di alam akhirat ini. Kemudian nanti akan kembali kepada Allah. Inilah yang disebut proses manusia dari Allah kembali kepada Allah ya. Selanjutnya bagaimana proses ya secara detail manusia di dunia ini ya. Kita ingat bahwa manusia itu kan mati, hidup, mati, hidup ya. Wa kuntum amwat wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un ya. Nah, bagaimana prosesnya yang disebut mati? Nah, mati itu tadi ya, bahwa manusia jasad ini sudah terbentuk ya ketika sel ovum dan sel sperma sudah bersatu ya. Itu berapa lama prosesnya untuk siap untuk menjadi hidup? Itu kurang lebih 4 bulan ya. Kemudian setelah 4 bulan manusia akan ruh tadi akan ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad tadi ya. Tapi ini masih dalam posisi alam rahim ya. Tapi kita dalam proses hidup sebenarnya karena namanya hidup di alam rahim. Berapa lama? 5 bulan kurang lebih ya, 5 bulan. Nah, kemudian setelah 9 bulan ya 4 sama 5, maka manusia akan mengalami namanya hidup alam dunia. Ya. Di alam dunia ini manusia akan mengalami yang namanya proses pengenalan, yaitu usia bayi ya, balita 0 sampai 5 tahun. Dan ini pentingnya ya, pendidikan bagi anak.
Kalau ini salah dalam pendidikan 0,5 tahun, nah ini ke depannya akan kurang bagus ya. Maka di sini Allah memberikan waktu kepada ayah dan ibunya untuk mengurus, membina, mendidik anak usia 5 tahun ya. Ini disebut gold age ya. Kemudian nanti manusia akan mengalami hidup yang namanya alam anak-anak. Anak-anak ini adalah alam latihan ya. Alam latihan, kalau ini alam serba ingin tahu, kalau ini serba ingin mencoba ya. Mencoba. Dan di sini juga harus ada pengawasan. Kalau kurang pengawasan orang tua, ini bahaya juga nanti ke alam seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu manusia mengalami alam balik. Kenapa? Atau disebut mukalaf ya. Jadi Allah tidak langsung memberi tugas kepada manusia sebelum ada proses ini. Dan ini proses harus normal, dari sini harus normal ya. Kemudian 9 tahun. Nah, pada saat ini manusia sangat menentukan ya. Menentukan apa? Menentukan hidup selanjutnya. Mau ke surga atau neraka, gitu ya. Iliyin apa sijin ya, di sini. Nah, berapa lama manusia di alam ini ya? Berapa lama? Wallahu alam, karena hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Nah, nanti manusia setelah hidup di dunia, maka manusia akan mengalami mati kedua ya. Apa ini maksud mati kedua? Yang disebut mati kedua adalah jasad ini ada di alam ya, di alam bumi ini. Sedangkan rohani dipisahkan sama Allah, maka disebut mati. Nah, pisahan ini beda-beda ya. Ada yang ke langit namanya iliyin. Sedangkan ada yang ke sijin. Nah, siapa orang yang ke iliyin? Adalah orang-orang yang berat kebaikannya, atau dibalik ya, adalah yang ringan dosanya. Jadi rohani mempengaruhi jasmani. Sedangkan orang yang masuk sijin adalah orang-orang yang berat dosanya ya, ringan amalnya, kebaikannya. Karena apa? Hidupnya selama di dunia dia lebih cenderung kepada keinginan hawa nafsu jasadnya. Maka rohani tadi tidak bisa naik ke atas, berat ya. Maka dia masuk ke sijin. Nah, ini disiksa ya oleh Allah di alam sijin ini, disebut alam kubur ya. Nah, berapa lama? Wallahu alam juga ya. Karena Allah yang menentukan ini kapan alam rahim. Mungkin kalau Nabi Adam, sudah ribuan tahun ya. Sedangkan kalau kita ya mungkin kapan waktunya ya. Kemudian manusia nanti akan dihidupkan kembali ya, hidup kedua ya. Ini nanti disatukan lagi dengan ini jasad ini. Kemudian ini juga masuk ke sini jasad. Namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat pun itu tidak langsung ke surga neraka ya. Diproses juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengalami 4 proses ya. 4 proses. Pertama, alam mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Jadi manusia nanti di alam mahsyar ya, digambarkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa manusia itu sudah dikumpulkan di alam mahsyar. Dikumpulkan bagaimana? Di baris-baris ya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Dan menentukan siapa pemimpinnya. Kalau pada masa Nabi Adam, maka orang yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul, ya kepada Nabi, maka dia akan berada dalam jajaran barisan Nabi Adam. Kalau zaman Nabi Adam. Apakah ada yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya pada Nabi Adam? Ada. Di antaranya adalah yang kita tahu adalah Kabil. Ya, Kabil itu menantang ayahnya. Ya, dia berontak terhadap ayahnya. Maka dia otomatis tidak akan masuk jajaran Nabi Adam. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu ada yang taat kepada Nabi Nuh, ada yang menolak. Kalau dalam kisah kan lebih banyak yang menolaknya ya. Nah, bagi yang mengikuti ajaran Nabi Nuh ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia jajaran Nabi Nuh. Sedangkan yang menolak dia akan nyingkir dari situ, nggak masuk jajaran, nggak masuk barisan. Ya. Begitu juga para nabi setelahnya ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Ya. Kemudian nanti manusia akan mengalami yang namanya hisab. Jadi orang-orang yang tadi yang jajaran dengan Nabi dan ada yang terpisah dari jajaran Nabi atau para Rasul, maka dia dihisab ya. Yang misalnya yang baik, jadi akan hitung ya. Karena di sini akan hitungnya secara rinci ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di sedikit pun apa? Kebaikannya, termasuk orang yang calon neraka ya. Yang buruk tadi amalnya tadi. Dia akan dihitung juga, ditanya juga itu, dihisab juga, dihitung. Kenapa dia begini, kenapa begitu, kenapa begini. Dan pada saat inilah di sini ada saling menuntut ya. Makanya hati-hati ya, suami istri, bisa aja istri masuk neraka gara-gara suaminya.
Atau suaminya masuk neraka gara-gara istrinya, bisa begitu ya. Karena hak dan kewajiban. Nah, di sini hisab ya. Di sini yang ditakuti oleh manusia ya, yang bagi yang beriman kepada hari akhirat. Makanya hati-hati ya, hak dan kewajiban ya. Ini namanya hisab. Nah, setelah hisab nanti ditimbang ya, ditimbang. Untuk apa timbangan mizan ini? Untuk menentukan surga mana dia yang masuk. Kemudian neraka mana dia yang dimasuki. Bagi yang terlalu banyak kejahatannya, keburukannya, dosanya, maka nerakanya paling dasar ya. Mungkin lapisan terakhir ya, namanya mungkin jahanam atau namanya apa ya. Jadi masuk ke neraka. Itu tingkat-tingkatan. Bagi yang kafirnya sedikit, ya misalnya paman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ya, Abu Thalib ya. Abu Thalib itu kata Rasulullah masuk neraka. Ya kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak taat kepada risalah Rasulullah. Bagaimana kan dia itu membantu perjuangan Rasulullah? Iya, tapi ketika dia untuk syahadat, menolak dia. Tidak mau ikut kepada jajaran Nabi Muhammad gitu. Nah ini kata Rasulullah, dia masuk neraka, tapi nerakanya paling ringan gitu ya. Nah ini maksudnya. Sedangkan orang yang baik, nah yang baik juga tidak semua sama ya. Kebaikannya sangat banyak ya. Misalnya termasuk misalnya mati syahid gitu ya, atau para aulia, itu mungkin karena amalnya banyak ya dalam rangka perjuangan agama Allah, maka dia dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Sedangkan yang ya asal-asalan aja gitu, tapi dia tidak banyak dosa. Sholat oke, puasa oke, tapi nggak banyak amalan, nggak ada perjuangannya gitu biasa. Mungkin surganya paling rendah. Nah ini nanti terakhir ya. Jadi alam akhirat itu alam terakhir, ya akhirat akhir. Jadi manusia tidak akan lagi kembali lagi ke dunia dan dia akan selamanya. Kalau orang masuk surga berarti dia menikmati indahnya surga, sedangkan orang yang masuk neraka maka dia balasannya karena di dunia tidak memanfaatkan kehidupan ini untuk sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah. Begitu.